Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Box Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah bersukacitalah senantiasa. Katakan amin. Mari kita baca bersama-sama Filipi 4 ayat keempat. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Amin. Saudara, banyak orang berpendapat bahwa sumber sukacita dalam diri seseorang berasal dari materi dan situasi yang mendukung. Tetapi jika kita mendasari sukacita pada kondisi dan situasi, maka saya boleh katakan sukacita yang kita rasakan tidak akan bertahan lama, alias hanya sementara. Nah, ini yang berbeda sekali jika kita menjadikan Tuhan sebagai sumber sukacita kita, di mana sukacita yang kita rasakan akan bersifat permanen. Mengapa? Karena sukacita dari Tuhan adalah sukacita di segala situasi. Amin. Jadi tidak dipengaruhi oleh keadaan, tapi dikerjakan oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Nah, sukacita inilah yang dirasakan oleh Nabi Habakuk. Ayo kita baca di Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Katakan amin. Bila kita melihat fakta atau situasi yang terjadi, kita bisa tahu bahwa Nabi Habakuk punya alasan bersedih, meratap, dan putus asa. Tetapi ia tetap mampu bersukacita. Mengapa? Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan kita. Amin. Nah, kehendak Tuhan bagi orang percaya adalah bersukacita senantiasa. Amin. Bukan hanya pada waktu enak-enak saja, pada waktu senang ya, tetapi juga dalam waktu yang sulit dan susah sekalipun. Nah, berada dalam penjara dengan kaki terpasung bukan alasan bagi Paulus dan Silas untuk tidak bersukacita. Tapi mereka tetap bersukacita. Mereka memuji menyembah Tuhan di tengah malam. Keduanya menyanyikan pujian bagi Tuhan. Nah, bagi orang percaya tidaklah sulit bersukacita di tengah masalah dan penderitaan yang terjadi karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Jadi tanda ada Roh Kudus di dalam diri kita adalah kita punya kekuatan. Selain itu kita punya sukacita. So, sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kita. Katakan amin. Nah, jika saudara mengalami masalah, mari jangan tawar hati. Karena kalau engkau tawar hati, pada masa kesesakan, firman Allah berkata, kecillah kekuatanmu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana agar dapat bersukacita di segala situasi? Jawabannya simple. Mari kita miliki persekutuan yang karib dengan Tuhan senantiasa. Sebab firman Allah berkata di Roma 14 ayat ke-7, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Ingat, ketika kita mampu bersukacita di segala situasi, maka kita akan menjadi kesaksian yang baik bagi orang lain. Nah, ada satu kisah begini. Suatu hari, ada dua orang yang telah selesai melakukan pendakian di suatu gunung. Oleh karena uangnya habis, maka kedua pendaki itu tidak bisa pulang ke rumah. Nah, pada akhirnya, salah seorang di antara mereka mengusulkan untuk naik truk yang biasa lewat di jalanan. Dan temannya pun menyetujuinya. Lalu mereka berdua kemudian naik truk yang bersedia mengangkut mereka hingga sampai tujuan dengan selamat. Namun yang terjadi adalah kondisi truk tersebut sangat memprihatinkan. Mesinnya sudah sangat tua dan berjalan sangat lambat. Nah, yang seorang sangat merasa was-was saat menaiki truk tersebut. Namun yang lain satu lagi seolah tidak peduli. Dan dia fokus melihat pemandangan yang indah sepanjang jalan. Ketika teman yang menikmati pemandangan melihat temannya yang wajahnya terlihat pucat. Lalu ia bertanya, apa yang kamu khawatirkan? Lihatlah betapa indahnya alam ciptaan Tuhan. Rugi benar jika kamu tidak menikmatinya. Nah, apabila saudara memiliki hati yang penuh sukacita, kita bisa nikmati. Kita lihat, apabila kita memiliki hati yang penuh dengan kekhawatiran, seperti teman yang satu itu yang pucat pasi, memang wajar sebagai manusia ya katanya. Namun pertanyaannya adalah, apakah dengan ia khawatir, maka masalah mesin yang tua, lalu truk yang geraknya sangat lambat, itu terselesaikan masalahnya? Jelas tidak. So, bukankah ketika dalam perjalanan yang begitu luar biasa, teman yang satu telah melewatkan untuk menyaksikan setiap ciptaan Tuhan yang begitu indah. Ia lupa untuk bersukacita dan bersyukur. Jadi Bapak Ibu semua, sukacita kita tidak tergantung apa yang di luar, tapi tergantung Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Kalau kita terus mendekatkan diri kepada Allah, Allah mendekatkan kepada kita, kita minta Roh Kudus penuhi kita, maka senantiasa kita memiliki sukacita yang datangnya dari Tuhan. Amin. Nah, berbicara soal kekhawatiran, kala itu jemaat Filipi juga merasakan hal yang sama. Mereka termasuk dalam kelompok minoritas.
Mereka banyak mengalami tekanan dan kebingungan akan banyaknya ajaran yang tidak sesuai dengan teladan Kristus. Nah, melihat situasi ini, Rasul Paulus lalu mengingatkan jemaat di Filipi untuk senantiasa bersukacita di tengah tekanan yang dihadapi. Bahkan kata bersukacita diulangi lagi oleh Paulus. Itu artinya Paulus benar-benar ingin mengajak jemaat di Filipi bersukacita sekalipun banyak hal yang membuat diri mereka khawatir. So, sebagai orang percaya, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Kristus, seharusnya kita semua dapat merasakan bahwa anugerah Tuhan jauh lebih besar. Dan inilah yang harus kita syukuri. Amin. Nah, memang tidak mudah ya untuk sekedar kita mengatakan bersukacita. Bro, engkau nggak mengalami tekanan yang aku alami. Engkau nggak mengalami masalah yang seperti aku alami. Bapak Ibu semua kita diizinkan oleh Tuhan mengalami penderitaan. Tapi percayalah, ada Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya yang siap menolong saudara dan saya untuk keluar sebagai pemenang. Katakan amin. Rasul Paulus sudah memberikan teladan untuk kita semua untuk tetap bersukacita. Sekalipun Rasul Paulus di dalam penjara karena dituduh sebagai pengacau saat memberitakan Injil. Tapi Rasul Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Katakan amin. Kekhawatiran memang menjadi hal yang tak pernah lekang lah oleh waktu. Dan hal itu wajar dialami oleh setiap orang. Namun, di manakah kita akan memberikan ruang bagi rahmat Tuhan ketika kekhawatiran menjadi fokus kita? Jadi, hati kita jangan berikan tempat untuk kekhawatiran. Hati kita berilah tempat untuk firman Tuhan. Amin. Buat roh Tuhan tinggal di dalam kita. Mungkin dalam keluarga, pekerjaan, di komunitas, kita lagi mengalami sesuatu tekanan atau kesesakan atau kekhawatiran apapun itu bentuknya lah. Namun ingat bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Produk saja ada expirednya. Masalah pun ada expirednya. Masa sih masalah bertahan aja? Percayalah saudara, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, masalah tidak pernah bertahan selama-lamanya. Kasih Kristus yang bertahan selama-lamanya. Pilihan di tangan Anda. Memilih untuk bersukacita atau memilih untuk berduka cita. Percayalah, segala sesuatu akan indah pada waktunya jika saudara bergantung penuh kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi tak masalah, kita sedang mengalami kekhawatiran karena suatu hal. Tapi jangan menjadikan kekhawatiran itu menutupi rasa syukur kita. Bawa kekhawatiran itu dalam doa kepada Tuhan, di mana sambil terus kita bekerja berkarya bagi Tuhan dan tetap melayani dengan penuh ucapan syukur dan bersukacita. Yang mau bersama-sama katakan amin. Dengan kita bersukacita di tengah kesesakan, berarti kita belajar untuk berserah kepadanya. Dengan bersukacita, kita juga memberi hidup bagi sesama kita. Dengan bersukacita dan terus berdoa, maka damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, yang tidak bisa kita bayangkan, akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Selamat bersukacita senantiasa. Mari kita tetap memuji dan menyembah Tuhan dan bersukacita. Katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih kami memilih untuk bersukacita. Apapun boleh terjadi. Beban berat, tekanan hidup yang kami alami. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah penolong kami yang setia. Engkaulah sumber solusi kami. Bapa, kami hanya boleh bergantung sepenuhnya pada pokok anggur yang benar. Bapa, kami mau menjadi cabang ranting yang menghasilkan buah. Kami percaya di dalam Kristus. Kami mau belajar untuk melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Maka hidup kami akan berbuah-buah. Dan buah-buah yang kami hasilkan adalah buah-buah yang menjadi berkat buat diri kami dan juga buat sesama. Bapak, terima kasih, ubahkan paradigma kami. Hari ini Tuhan berikan kami kekuatan agar kami kuat menghadapi segala perkara. Karena Tuhan Yesus, Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Roh Tuhan selalu bersama-sama kami. Roh Tuhan lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Bapa, terima kasih. Engkau sungguh baik dan teramat baik. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.